Welcome to my channel. Jangan lupa dukung channel ini ya dengan subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pemikiran tokoh-tokoh sosiologi. Ada 5 tokoh yang akan kita bahas. Yang pertama kita membahas menurut Auguste Comte atau yang kita kenal sebagai Bapak Sosiologi. Auguste Comte terkenal dengan pemikirannya mengenai positivisme atau hukum atau jenjang mengenai pemikiran manusia, di mana jenjang pemikiran manusia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tahap teologis. Tahap teologis ditandai dengan kepercayaan manusia terhadap sebuah benda yang memiliki kekuatan. Kemudian yang kedua, tahap metafisik, ditandai dengan adanya kepercayaan manusia terhadap Tuhan, namun diseimbangkan dengan pemikiran manusia. Dan yang terakhir adalah tahap positivisme. Ini adalah tahap di mana manusia sudah menggunakan ilmu pengetahuan. Oke, kita bahas yang pertama dulu, tahap teologis. Tahap teologis di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tahap fetisisme. Tahap fetisisme ini jelas di sini adalah manusia benar-benar mengakui kekuatan yang dimiliki oleh sebuah benda. Contohnya apa? Contohnya ketika masyarakat Jawa ini mempercayai benda-benda seperti keris, ake ini memiliki kekuatan atau bertuah. Kemudian yang kedua adalah politeisme, di mana manusia mempercayai beragam dewa atau mempercayai banyak dewa. Ini seperti mitos di Yunani kuno ketika masyarakat pada masa itu mempercayai banyak dewa. Ada dewa matahari, kemudian ada dewa cinta, dan sebagainya. Dan terakhir adalah monoteisme, kepercayaan terhadap satu Tuhan. Lalu di Indonesia ini kan terdapat beraneka ragam agama. Apakah itu politeisme atau monoteisme? Ketika kita mengatakan di Indonesia banyak agama atau kepercayaan, namun setiap agama atau kepercayaan tersebut hanya menyembah satu Tuhan, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Di sini yang disembah hanya satu Tuhan, sehingga agama-agama yang ada di Indonesia ini masuk ke monoteisme. Kemudian yang kedua tadi ada metafisik. Ada keseimbangan antara kepercayaan terhadap Tuhan dan pemikiran manusia. Jadi kita tidak hanya menerima secara mentah-mentah apa yang terjadi di dunia. Kita masih mempertimbangkan dengan pola pikir manusia. Dan terakhir adalah tahap positivis, di mana tahap ilmu pengetahuan. Jadi manusia ini ketika berperilaku, ketika melakukan suatu tindakan, ini didasarkan pada pengetahuan atau didasarkan pada penelitian terlebih dahulu. Yang kedua adalah pemikiran menurut Max Weber. Max Weber terkenal dengan pemikiran tindakan sosial. Apa yang dikatakan sebagai tindakan sosial adalah ketika manusia berperilaku ini dipengaruhi atau mempengaruhi orang lain. Jadi ketika kalian berperilaku, kalian rajin ini karena teman-teman kalian rajin. Oh, berarti itu tindakan sosial. Sebaliknya, kalian malas karena kebetulan dapat teman-temannya yang kurang rajin, misalkan seperti itu. Tindakan sosial di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tindakan rasional instrumental. Rasional itu bisa diterima oleh akal. Instrumental menggunakan cara. Jadi tindakan rasional instrumental ini adalah tindakan manusia ketika dia mempunyai tujuan, tapi di situ ada pertimbangan, ada cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi misalkan kalian ingin masuk sekolah favorit, maka instrumentalnya apa? Kalian akan belajar dengan disiplin, kalian akan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kalian, kalian mengikuti bimbel misalkan. Nah, ini rasional instrumental. Yang kedua adalah tindakan rasional berorientasi pada nilai. Tindakan ini masih masuk akal karena rasional.
tapi berorientasi pada nilai. Nilai apa yang berlaku di dalam lingkungan kalian. Jadi misalkan kalian tinggal di lingkungan pesantren atau pondok, maka ketika kalian bertindak pun ini harus sesuai dengan lingkungan tersebut. Misalkan pakaiannya identik ketika kita berada di pondok, kalau laki-laki menggunakan sarung, pakai kopiah dan sebagainya. Atau misalkan kalian sekolah di sekolah A, sekolah B, dikatakan rasional berorientasi nilai, berarti kalian berperilaku sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah tersebut. Yang ketiga adalah tindakan afeksional atau afeksi. Tindakan kasih sayang, menunjukkan emosi. Jadi ketika kalian senang, sedih, atau kasih sayang antara orang tua dengan anak, kasih sayang antar teman, ini adalah tindakan afeksi. Dan terakhir adalah tindakan tradisional. Tindakan tradisional ini adalah tindakan yang diturunkan, diwariskan secara turun-temurun dan dilakukan oleh masyarakat, namun kadang mereka tidak memahami maksud dari tindakan tersebut. Contohnya, di masyarakat kita masih ada kenduri, masih ada baritan, kemudian mungkin yang hamil masih ada tingkepan dan sebagainya. Nah, ini biasanya kan ada ritual-ritual yang harus dilakukan. Nah, ini dilakukan tapi mereka tidak mengetahui maksud dari ritual tersebut. Ini disebut tindakan tradisional. Kemudian yang ketiga, kita membahas pemikiran menurut Karl Marx. Karl Marx ini terkenal dengan dua pemikiran. Yang pertama adalah teori perjuangan kelas, dan yang kedua adalah teori alienasi. Yang pertama, teori perjuangan kelas. Jadi menurut pemikiran beliau, masyarakat ini terdiri dari 3 kelas. Ini mengacu pada revolusi industri. Jadi ada pemilik modal, kemudian ada pemilik tanah, dan terakhir ada pekerja. Pada dasarnya, teori perjuangan kelas ini menekankan adanya diskriminasi dari kelompok kelas atas terhadap kelompok kelas bawah. Atau dalam sejarah kemarin saya mengatakan ada kelas borjuis dan kelas proletar. Dan yang kedua adalah teori alienasi atau teori keterasingan. Dikatakan terasing, ini adalah ketika manusia ini terasing atau mereka tunduk terhadap hasil produksi mereka sendiri atau sudah kecanduan terhadap hasil mereka sendiri atau benda-benda yang mereka hasilkan. Contohnya, para pekerja pabrik, mereka bahkan tidak mampu membeli produk-produk yang mereka hasilkan. Ini adalah menurut Karl Marx. Kemudian ada pemikiran keempat. Ini menurut Emil Durkheim. Nah, Emil Durkheim juga memiliki 2 pemikiran. Yang pertama ada fakta sosial, dan yang kedua ada suicide. Fakta sosial. Fakta itu kenyataan ya. Nah, fakta sosial di sini adalah cara berpikir, cara bertindak yang berada di luar manusia, namun sifatnya memaksa. Oke, contohnya apa kira-kira? Contohnya adalah peraturan atau tata tertib. Ini jelas berada di luar kita sebagai individu, namun sifatnya memaksa kita untuk mematuhi aturan tersebut. Yang kedua, spesialisasi kerja. Kenapa ini dikatakan sebagai fakta sosial? Di era modern sekarang, kepemilikan skill atau kemampuan bekerja ini menjadi tuntutan prioritas ketika kalian terjun di dunia industri. Nah, maka secara tidak langsung individu-individu di era zaman sekarang atau kalian nih sebagai generasi penerus ini dituntut harus memiliki skill atau memiliki kemampuan, memiliki spesialisasi kerja yang menjadi daya jual diri kalian terhadap dunia industri. Kalau kita mau bersaing dengan masyarakat yang lain.
Nah, ini fakta sosial. Sifatnya memaksa supaya kita bisa tetap berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua, suicide. Kalian tentunya sudah sering mendengar istilah suicide atau bunuh diri. Nah, menurut pemikiran beliau, suicide atau kecenderungan orang untuk bunuh diri ini dipengaruhi oleh faktor lain di luar individu itu sendiri. Banyak kasus yang kita tahu, atau mungkin kemarin lah ya, banyak kalau kalian sebagai K-popers pasti mengikuti banyak kasus artis-artis Korea yang meninggal ini katanya karena ada bullying dan sebagainya. Maka ini juga menjadi pembelajaran bagi kita supaya ketika kita bermedsos atau menggunakan media sosial ini harus bijak. Kita harus mampu menjaga jari kita supaya tidak menuliskan kata-kata yang menyakiti pihak lain yang belum tentu kita mengenal bagaimana mereka. Kemudian yang terakhir, ini adalah pemikiran menurut Ferdinand Tönnies. Nah, beliau ini dikenal dengan pembagian kelompok menjadi dua. Yang pertama ada Gemeinschaft dan yang terakhir ada Gesellschaft. Gemeinschaft ini adalah keadaan di mana masyarakat ini terikat oleh hubungan yang murni, alami, dan kekal. Jadi kalau kita mengatakan Gemeinschaft atau paguyuban, ini cenderung masyarakatnya masih homogen atau masih banyak memiliki kesamaan, kemudian masih bersifat sederhana, dan kemudian mereka juga mempunyai ikatan batin atau gotong royong dengan masyarakat-masyarakat yang lain yang sangat kuat, sehingga biasanya hubungan paguyuban ini jangka panjang sifatnya. Dan yang terakhir ada Gesellschaft atau patembayan. Ini kebalikan dari paguyuban. Kalau patembayan ini pola hidup masyarakat yang mereka sudah biasanya ditandai dengan adanya spesialisasi kerja. Kemudian hubungan mereka ini sifatnya sementara atau hanya berorientasi pada keuntungan yang akan mereka peroleh. Jadi ketika kalian menjalin hubungan dengan orang lain, kira-kira keuntungan apa yang akan saya peroleh? Kalau saya menjalin hubungan dengan si A, kira-kira nanti saya dapat untung apa ya? Sehingga Gesellschaft ini biasanya jangka waktu hubungannya ini lebih pendek atau kontraktual, didasarkan pada kontrak. Di mana kalian bisa menemukan Gesellschaft? Tentu saja Gesellschaft akan banyak kita temukan di masyarakat perkotaan. Oke. Sekian untuk pembahasan mengenai pemikiran menurut beberapa tokoh. Kalian masih bisa mencari pemikiran-pemikiran menurut tokoh sosiologi yang lain. Ada Alex Inkeles, kemudian Wright Mills dan sebagainya. Silahkan kalian browsing, silahkan kalian mengeksplor kemampuan kalian untuk literasi atau mendengarkan materi-materi yang sudah ada. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.